Solok Selatan, satu dari 12 kabupaten di Sumatera Barat, terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Di sebelah selatannya, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi. Kabupaten dengan moto Sarantau Sasurambi ini dimekarkan dari Kabupaten Solok pada tahun 2004 dengan pusat pemerintahan terletak di Padang Aro, berjarak sekitar 161 km dari pusat kota Padang. Memiliki 7 kecamatan dan 39 nagari, luas wilayah Solok Selatan mencapai 3.346,20 km persegi. Adalah Kecamatan Sangir, satu dari 7 kecamatan yang ada. Memiliki 4 nagari, diantaranya Nagari Lubuk Gadang, Nagari Lubuk Gadang Timur, Nagari Lubuk Gadang Selatan, dan Nagari Lubuk Gadang Utara. Meski Kabupaten Solok Selatan sudah keluar dari status ketertinggalannya pada tahun 2019, tidak serta-merta membuat nagari di kabupaten ini juga keluar dari ketertinggalannya. Faktanya, sejak 18 tahun Solok Selatan ada, masih banyak ditemukan di sudut wilayah Solok Selatan yang masih belum merdeka alias tertinggal. 77 tahun Indonesia merdeka, namun masyarakat di Nagari Lubuk Gadang Barat, Kabupaten Solok Selatan ini belum merasakan pembangunan infrastruktur. Tahun ini, pemerintah Kabupaten Solok Selatan menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di sepanjang kawasan Pasir Putih sampai ke kawasan Simanjong. Lalu bagaimana pembangunan bisa terjadi di sini dan apa saja target dan juga fokus pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di kawasan ini? Ikuti perjalanan saya di Sumbar Membangun, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan. Pada tahun 2017, kepala daerah yang memimpin saat itu membentuk 8 nagari persiapan di Kabupaten Solok Selatan. Salah satunya di Nagari Lubuk Gadang Barat dengan pusat pemerintahan di Jorong Ayam Manyura. Nagari ini merupakan pemekaran dari Nagari Lubuk Gadang Selatan. Nagari persiapan Lubuk Gadang Barat memiliki 4 jorong, diantaranya Jorong Pasir Putih, Jorong Sapan, Jorong Karang Putih, dan Jorong Ayam Manyura. Di sebelah barat, nagari ini berbatasan dengan Nagari Alam Pauh Duo. Beginilah kondisi infrastruktur jalan di Jorong Pasir Putih menuju Simanjong. Terlihat rusak parah dan sangat memprihatinkan. Berlobang, dipenuhi bebatuan. Saat hujan melanda, jalan ini berlumpur dan susah untuk dilalui. Selama 18 tahun itu pula lah, masyarakat di sini kesulitan dalam akses transportasi dan sarana pelayanan publik yang berjarak puluhan kilometer dari tempat mereka tinggal. Padahal, Nagari Lubuk Gadang Barat memiliki jumlah penduduk kurang lebih 3.490 jiwa dan 854 kakak, serta Jorong Pasir Putih didiami 693 jiwa atau 174 kakak. Kalau dari masyarakat, lamanya permintaan jalan ini udah lebih 10 tahunan lah. Baru alhamdulillah dengan di Bupati yang sekarang langsung dianggarkan 1 tahun jabatan langsung dianggarkan gitu. Bupati sekarang kan dilantik 2021, 2022 langsung dianggarkan buat peningkatannya. Kalau hari hujan buat mengangkut bahan hasil pertanian dan perkebunan itu susah gitu. Kadang-kadang harus pakai motor yang trail gitu. Kalau enggak pasal nunggu musim panas lah gitu. Kalau sekarang alhamdulillah lah. Masyarakat sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati atas peningkatan jalan ini. Kalau jumlah penduduknya 3.000 lebih, 3.387. Untuk yang di Nagari Lubuk Gadang Barat? Lubuk Gadang Barat. Oke, kalau untuk yang di Jorong ini Pak? Yang Jorong ini sekitar 200-an lah. 200 kakak? Ya, kakaknya sekitar 100-an lah. 200 kakak itu. Kalau kendala di lapangan nggak ada, Bu. Belum nggak ada, cuma dari belum dianggarkan aja oleh pemerintahan mungkin. Kalau di lapangan ada masyarakat bersedia berapapun mungkin luas jalan siap menyediakan gitu. Mudah-mudahan berkelanjutan untuk tahun depannya itu.
Karena buat sekarang kan masih belum keseluruhannya, Bu. Masih ke anggaran 1,8 kilo 1,8 yang homemade. yang homemade. Mudah-mudahan untuk tahun depan lanjut nyampe Semancung gitu kan. Sebab manfaat jalannya sangat menguntungkan buat petani kita ini. Buat ngangkut hasil panennya, baik kebun gitu kan. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi gitu. Bulan Juli 2022, jalan di Sungai Kapur ini mulai dibenahi. Jalan sepanjang 2 km dengan lebar 5 meter dibangun menggunakan dana alokasi khusus 3,7 miliar rupiah. Saat ini kondisi jalan masih dalam proses agregat kelas B, yakni masih dalam proses pengerasan. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan proses agregat kelas A untuk persiapan pengaspalan. Ditargetkan jalan sepanjang 2 km di Jorong Pasir Putih ini dapat diselesaikan hingga 26 Desember mendatang. Untuk yang kegiatan peningkatan jalan Sungai Kapur Simanjuang, sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk tahun ini, yang bersumber dari dana DAK, panjang penanganan 2 km sampai kondisi permukaan akhir hot mix aspal. Kemudian selesai pengerjaan yang pakai Sungai Kapur Simanjuang yang hot mix, berlanjut dengan kegiatan peningkatan jalan Pasir Simanjuang yang total rencana penanganan sepanjang 2 km dengan struktur permukaan akhir pengerasan dengan urukan pilihan dari sumber galian. Dan masa pelaksanaan dari kedua kegiatan ini hampir bersamaan, yaitu yang untuk Sungai Kapur Simanjuang terkontrak di pertengahan bulan Juli, sama dengan kegiatan yang Pasir Simanjuang. Akhir dari masa pelaksanaan atau dari pelaksanaan kontrak yaitu tanggal 26 Desember di tahun ini 2022. Kalau persentase untuk penanganan saat ini, yang untuk kegiatan Pasir Simanjuang sudah mencapai bobot sekitar 30%. Yang untuk Sungai Kapur Simanjuang dengan bobot sekitar 25%. Jadi berapa Pak total panjangnya semua Pak? Total panjang penanganan untuk kedua kegiatan sepanjang 4 km. Sebelum ada pembukaan jalan, warga membawa hasil pertanian semampunya dengan berjalan kaki, hanya mengandalkan tenaga yang tersisa. Bahkan untuk biaya yang dikeluarkan pun lebih besar dari yang didapat. Kini, kesabaran warga Jorong Pasir Putih berbuah manis setelah menunggu belasan tahun. Perlahan akses jalan mulai terbuka, membawa hasil pertanian jauh lebih mudah. Meskipun masih belum layak, namun tidak lama lagi warga bisa menikmati akses jalan yang baik. Di Jorong ini sekilas hamparan persawahan memang terlihat kecil. Namun jika ditelusuri lebih dekat dan masuk ke dalam nagari, mata akan takjub menyaksikan hamparan sawah yang luasnya tak habis mata memandang. Ya, semboyan Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah lumbung beras ternama memang tak terbantahkan. Daerah ini menjadi salah satu penghasil hortikultura terbesar di Sumatera Barat. Luas area persawahan menyatu dengan rumah warga, menjadi bukti bahwa sebagian besar masyarakat di sini berprofesi sebagai petani. Dengan adanya pembangunan jalan, warga didorong untuk meningkatkan produktivitas pertanian dengan melakukan panen 2 kali dalam setahun. Mungkin udah hitungan puluhan tahun mungkin Bu. Membawa hasil panennya ada yang pakai beca, ada yang pakai sepeda motor gitu. Ada yang diangkat dengan tenaga aja ya. Karena keadaan jalan ada yang tidak bisa ke darat. Sebelum terbangun jalan ini, kalau pakai motor mungkin habis bensin 1 liter mungkin biayanya sekitar 15.000. Itu 1 kali ngangkut gitu.
Kalau pakai mobil mungkin bisa 50-an lah gitu. Akses keluar masuk udah agak cepat lah gitu, Bu, dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau sekarang ada yang pakai mobil, ada yang pakai motor, cuman karena keadaan cuaca belum pas lah itu jalannya, masih ada juga yang pakai motor gitu. Oh, yang paling diinginkan oleh masyarakat di daerah Jorong Pasir Putih, Bu, mungkin yang pertama jalan, yang kedua mungkin jaringan, Bu. Jaringan untuk di daerah Pasir Putih ini, Bu, dibilang nggak dapat, cuman pada titik-titik tertentu, Bu. Mungkin dicari dulu kalau mau nelpon, cari tempat yang ketinggian dulu baru bisa nelpon. Apalagi kalau jaringan internet, Bu, sangat susah sekali. Pokoknya dari daerah Pasir Putih, Semancung, Bu, memang penghasil beras terbanyak kalau di daerah sini. Iya. Umumnya untuk daerah Solok Selatan mungkin bisa di daerah Pasir Putih Semancung kalau buat beras sama apa itu kan. Cuma itulah kendalanya kemarin tuh akses buat keluar tuh susah gitu. Kadang-kadang orang luar masuk kemari nanti diolah lagi diantar ke dalam kan mahal gitu.